perkenalkan, nama saya Mardatila Kartika Gafur dengan NIM 1941028 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 dengan tema kendala sumber daya manusia dan juga tanggung jawab sosial. Nah, kendala dalam sumber daya manusia itu globalisasi memberikan implikasi terbukanya peluang bagi para manajemen dalam berbagai bidang untuk memberikan solusi alternatif kepada pengguna untuk memperoleh kualitas layanan yang unggul. Nah, hal ini memberikan tantangan bagi suatu organisasi perusahaan untuk menghasilkan kualitas layanan yang prima. Nah, organisasi dengan subsistem manusianya merupakan suatu sistem yang bertujuan mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nah, pendekatan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas personal dalam era kompetisi yang semakin meningkat telah menjadi salah satu upaya kunci dari keberhasilan organisasi. Nah, kenyataan telah menunjukkan semakin banyak organisasi yang bergantung pada karyawan yang inovatif, terampil, kreatif, dan juga terampil. Nah, lalu sementara di lingkungan bisnis sendiri yang terus berubah menuntut adanya pandangan jauh ke depan searah jalannya organisasi agar tetap stabil dan sigap mengatasi perubahan-perubahan. Dengan demikian, organisasi perlu memilih pemimpin yang visioner yang mampu melihat ke depan, memprediksi perubahan yang akan terjadi, melakukan penyesuaian dalam organisasi, dan menjembatani tuntutan-tuntutan bisnis sekaligus menjadi katalisator pembangunan sumber daya manusia. Nah, pusat pembangunan potensi SDM mengambil peran untuk memeratakan profil kompetensi SDM yang dimiliki organisasi saat ini berdasarkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk masa depan. Nah, perubahan-perubahan mendasar dalam lingkungan bisnis telah menyebabkan pergeseran dalam urutan pentingnya manajemen sumber daya manusia dan fungsi sumber daya manusia itu sendiri. Perubahan yang cepat dalam lingkungan merupakan kekuatan eksternal yang mengakibatkan transformasi dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya, tujuan utama dari transformasi adalah mengubah struktur organisasi itu sendiri agar menjadi lebih fleksibel dan mampu bersaing dengan tingkat struktural yang sedikit serta jumlah manajer dan karyawan yang lebih kecil. Nah, transformasi tersebut harus menyeluruh dan hal ini dapat menyebabkan resistensi yang bisa menyebabkan perubahan tersebut batal. Nah, oleh karena itu, organisasi harus mencari jalan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut. Ada beberapa jalan untuk menghalangi hambatan-hambatan itu. Yang pertama adalah organisasi harus belajar keanekaragaman dari budaya dan nilai-nilai anggotanya. Lalu yang kedua, organisasi harus mengembangkan budaya organisasi sendiri melalui komunikasi yang baik dengan anggotanya. Nah, untuk mendukung usaha mengembangkan budaya organisasi, harus ada perubahan pada kebijakan sumber daya manusia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam lingkungan sumber daya manusia dewasa ini menuntut untuk memainkan satu peran yang senantiasa lebih penting dalam organisasi. Nah, perubahan tersebut tampak nyata dari nilai-nilai yang ditimbulkan oleh kondisi ekonomi. Nah, misalnya politik, sosial budaya, hukum, serta teknologi sendiri. MSDM akan banyak menghadapi kendala internal maupun eksternal dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. Nah, berikut penjelasan tentang faktor eksternal dan internal yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya, yaitu sahabat Aji Gunawan. Dipersilahkan. Baiklah, saya Aji Gunawan. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Mardatila, rekan saya. Yang pertama, ini ada faktor eksternal. Di sini faktor lingkungan atau keadaan yang bersumber dari luar organisasi yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor tersebut yaitu yang pertama ada angkatan kerja. Angkatan kerja di sini merupakan kelompok individu dari luar yang menjadi pekerja dalam organisasi. Kemampuan dari tenaga kerja organisasi menentukan seberapa besar organisasi dapat meraih misinya. Angkatan kerja ini selalu berubah dan pergantian ini menimbulkan perubahan angkatan kerja dalam organisasi. Perubahan ini meliputi ras, jenis kelamin atau gender, usia, nilai, dan norma budaya. Yang kedua ini ada legal consideration. Legal consideration ini yaitu masalah signifikan lain yang mempengaruhi sumber daya manusia berhubungan dengan undang-undang lokal dan negara. Bagian adalah tentang peluang kerja yang sama atau equality
employment opportunity. Untuk menghindari masalah ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal, maka dibentuklah suatu badan komisi untuk menangani masalah tersebut. Equal Employment Opportunity Commission merupakan komisi yang diberi kuasa untuk menyelidiki keluhan-keluhan diskriminasi pekerjaan dan menggugat atas nama pihak yang mengeluh masalah hukum, keputusan pengadilan, dan tindakan afirmatif atau executive orders berakibat pada aktivitas sumber daya manusia. Ketiga ini ada persaingan. Untuk menaikkan pasar sebuah organisasi harus mengandalkan semua peluang yang ada. Cara manapun yang digunakan organisasi ini harus menganalisis persaingan dalam menetapkan strategi pemasaran yang terarah dalam rangka memberikan kepuasan yang lebih besar kepada pelanggan. Terus yang keempat ada teknologi. Teknologi adalah pengetahuan, peralatan, dan teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk masukan bahan baku atau sebuah informasi dan sebagainya menjadi keluaran atau produk dan jasa. Perubahan teknologi ini dapat membantu organisasi untuk menyediakan produk yang lebih baik atau menghasilkan produk secara lebih efisien. Yang kelima ada politik. Aspek politik ini berpengaruh pula pada dimensi komunitas kaum imigran urban terhadap calon senat unggulan yang dulunya bukan berasal dari daerah pemilihan yang kuat. Namun dengan adanya gelombang imigran pendatang ini, para calon senat mulai mengalihkan konsentrasi mereka pada daerah-daerah urban yang memiliki suara potensi bagi pemilihan suaranya. Yang keenam ada ekonomi. Ketika ekonomi berubah dari ekspansi ke kontraksi selama putaran bisnis, organisasi harus memodifikasi rencana mereka. Perubahan dalam bisnis ini menuntut spesialis sumber daya manusia agar turut membantu organisasi mereka dalam memenuhi rencana baru. Ketika ekonomi meluas, dibutuhkan karyawan dan program karyawan yang baru. Ini ada demografi. Demografi tenaga kerja menggambarkan komposisi berikut: tingkat pendidikan, usia, suku, jenis kelamin, persentase populasi yang berpartisipasi dalam tenaga kerja, dan karakteristik lainnya. Terus ada faktor internal. Faktor lingkungan atau keadaan yang bersumber dari dalam organisasi sendiri yang dapat menghambat usaha peningkatan fungsi sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi. Faktor tersebut antara lain misi, kebijakan, budaya organisasi, serikat pekerja, dan pemegang saham. Yang pertama ada misi, sesuatu yang menyangkut keberadaan organisasi di dalam masyarakat. Setiap entitas mempunyai peranan sendiri. Peranan tersebut akan menentukan misi atau maksud keberadaan mereka dalam masyarakat tersebut. Misi keberadaan Departemen Sumber Daya Manusia minimal harus mencerminkan tujuan adanya kebutuhan sumber daya manusia akan individu yang memiliki nilai potensial dan kompetitif. Dengan demikian, adanya misi yang jelas dan terarah akan membawa riset sumber daya manusia pada fokus strategis, yaitu memenuhi kebutuhan penawaran dan permintaan yang sebenarnya dari organisasi. Yang kedua ada kebijakan. Kebijakan juga merupakan rencana karena merupakan pernyataan atau pemahaman umum yang membantu mengarahkan pengambilan keputusan. Seringkali kebijakan merupakan pernyataan tidak tertulis. Kebijakan membatasi pengambilan keputusan dalam wilayah tertentu dan memastikan agar keputusan tersebut konsisten dan mengarah pada tujuan organisasi ini sendiri. Tiga ini ada budaya perusahaan. Budaya organisasi dapat dipandang sebagai norma dari perilaku, nilai-nilai, filosofi, ritual, adat, dan simbol. Budaya akan mengalami pergeseran dari waktu ke waktu. Organisasi akan memiliki budaya organisasi yang stabil dan solid bila tenaga kerja saling berbagi pengalaman.
Yang keempat ini serikat pekerja. Tingkat upah, keuntungan, dan kondisi kerja bagi jutaan pekerja merupakan cerminan keputusan yang dibuat oleh manajemen dan serikat pekerja secara bersama-sama. Yang kelima, perbedaan individu. Karyawan masing-masing individu memiliki perbedaan satu sama lain. Seperti perbedaan karakter, sifat, fisik, intelijensi, bakat, kemampuan, nilai kepribadian, dan ego. Selanjutnya, pembahasan tentang tanggung jawab sosial yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Rafli Fikri. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nur Fikri, NIM 1941042, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Kendala Sumber Daya Manusia dan Tanggung Jawab Sosial. Adapun prinsip-prinsip fundamental dan hak-hak di tempat kerja yang termasuk deklarasi yang diadopsi oleh Konferensi Internasional Perburuan atau ILO pada tahun 1998, yaitu kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk bermusyawarah. Kedua, penghapusan semua bentuk kerja paksa atau kerja wajib. Yang ketiga, penghapusan pekerja anak. Dan keempat, penghapusan diskriminasi dalam hal pekerjaan dan jabatan. CSR adalah inisiatif perusahaan yang didorong secara sukarela dan mengacu pada jabatan yang dianggap melebihi kepatuhan dengan hukum. Banyak alasan yang berbeda dapat memotivasi perusahaan untuk mengadopsi perilaku sosial yang bertanggung jawab termasuk untuk mendukung citra dan reputasi perusahaan, membedakannya dari pesaing, persyaratan oleh pembeli, membangun kepercayaan dan rasa hormat dari tenaga kerja, dan menarik perhatian dan mempertahankan karyawan yang terampil dan berpengalaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.